Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga yang klik subscribe channel Dava Media ID diluaskan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kelak dimasukkan ke surga Allah yang indah. Amin. Oke, video kali ini kita akan mencoba mengecek apakah menu-menu yang ada itu dari aplikasi ataupun dari jam HP-nya atau smartwatch-nya ini bekerja. Mari kita coba tes satu persatu. Pertama kita coba di panggilan teleponnya. Ketika kita klik panggilan teleponnya dan dia akan dilarikan ke telepon biasa ya. Lalu kita coba oke dan langsung menghubungi ke nomor yang terpasang di smartwatch-nya. Nah, suaranya seperti ini nanti yang akan muncul ya. Tidak bisa dikecilin dan tidak bisa juga diperbesar karena tidak ada menu dari aplikasi maupun dari smartwatch-nya. Kita bisa geser untuk mengangkat. Nah, seperti ini feedbacknya sedikit ya. Nah, setelah saya jauhkan jadi suaranya cukup jelas. Halo. 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 Tes. Kakak ngobrol, Kak. Suaranya tapi cukup jelas sih terdengar. Halo. Nggak terlalu kecil juga. Halo. Nah, oke. Itu untuk panggilannya. Itu untuk panggilannya normal-normal aja ya. Bisa digunakan secara normal dan digunakan untuk telepon seperti biasa tanpa ada videonya. Nah, sekarang kita coba cek untuk pesannya. Seperti yang telah kita jelaskan di video sebelumnya bahwa chatnya ini adalah micro chat, micro pesan gitu ya. Kita coba ketik apa yang akan muncul di jam HP-nya ketika kita kirim pesan di chat grup ini tuh. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi cuma ada sekilas saja sih pesannya dan ini maksimal 30 karakter. Nanti yang akan muncul seperti tadi dan kalau kita mau baca lagi kita bisa tekan di bagian sini yang paling atas dan pesan yang sebelum-sebelumnya akan otomatis hilang. Jadi pesan yang akan termuat di sini hanya pesan terakhir yang si jam HP ini terima. Cukup sederhana ya, simple, sederhana dan masih bisa terbaca apa pesan yang ingin disampaikan. Jadi misalnya paling kayak pesan menyuruh anak kita pulang atau pesan-pesan singkat yang lebih tegas dan simple. Sekarang kita coba untuk voice note-nya. Saya sudah coba kirim voice note-nya dan langsung masuk ke smartwatch-nya. Tapi bagaimana suaranya? Halo, assalamualaikum. Kita coba lagi. Muncul. Nah suaranya ini notifikasinya kurang ini ya, kurang cepat ya. Tapi suaranya sudah muncul. Nah, sama seperti pesan chatnya, jadi pesan suaranya juga sama, akan termuat pesan chat yang terakhir diterima oleh smartwatch-nya ini, sedangkan pesan suara yang sebelum-sebelumnya akan hilang. Jadi ini micro chat-nya itu seperti ini ya, suara yang terbaru yang akan terdengar. Nanti kalau ada voice note yang lain, ini akan tertimpa lagi oleh voice note yang baru. Sekarang kita coba voice note dari Assalamualaikum. smartwatch-nya, kita tahan dan kita Una, ini Kenzi, coba bilang, ini Kanza. Lalu kita buka dan send. Nah, setelah di send, apakah masuk ke handphonenya dan bentuknya seperti apa? Kita coba tunggu. Ditunggu. Apakah masuk? Mana ya? Dan ya, tidak ada. Iya betul, tidak ada ya. Jadi pesan chatnya mungkin ini telat masuknya, entah itu dari koneksinya, entah itu dari nyangkutnya di mana, ini nggak tahu ya, tapi nanti bisa dicoba lagi. Cuman kurang lebih seperti itu bentukan ketika kita menerima pesan chat, voice ataupun pesan teks dari smartwatch atau dari aplikasinya. Dan untuk smartwatch ke aplikasi memang sedikit sulit ya, yang aku cobain ya agak susah. Oke, kita coba maps-nya, apakah dia akan update seperti yang aku udah coba sampaikan di video sebelumnya, bahwa ini maps-nya memang kurang akurat ya, karena menggunakan LBS. Menggunakan LBS sehingga tidak harus ada budget lebih.
Kalau menggunakan GPS pasti ada budget lebih karena harus membeli perangkat lagi dan akan membuat budget dari handphonenya ini lebih besar. Untuk mencari target agar harganya masih bisa terjangkau, jadi smartwatch Evercross S4 ini membuat si smartwatchnya tidak menggunakan GPS tapi LBS, namun untuk akurasinya masih sekian meter, sekian kilo bahkan mungkin ya dari posisi aslinya. Bisa dicoba diketik di Google LBS itu seperti apa. Untuk menu berikutnya kita coba SOS-nya. Nah, di sini SOS-nya kita tinggal tekan 3 detik. Tapi jangan sampai ketukar sama sama perintah mematikan handphone ya. Jadi kalau mematikan handphone itu lebih lama lagi dari SOS. Kalau SOS kita tinggal tekan 3 detik saja lalu dilepaskan. Kalau untuk mematikan kita tekan lebih lama lagi. Nah, tampilannya seperti ini ketika SOS. SOS-nya itu akan otomatis memerintahkan smartwatch-nya ini memanggil nomor-nomor darurat yang sudah didaftarkan di aplikasi. Dan itu akan bergantian menelpon ke nomor darurat yang pertama, nomor darurat yang kedua, dan juga nomor darurat yang ketiga. Setelah itu dia akan mengulangi sekali lagi jadi 2 kali balikan, dan jika semuanya tetap tidak diangkat, SOS-nya akan berhenti memanggil. Nah, paling kalau kita mau mengulanginya lagi, kita tekan lagi SOS-nya seperti itu. Untuk fitur berikutnya, ini ada fitur love ya. Jadi yang dimaksudkan bahwa kita akan memberikan reward kepada anak yang kita bisa send dari aplikasi, dan gambar love-nya itu ada di sudut kiri bawah dari smartwatch-nya. Jadi cinta yang ada di sini adalah cinta akumulasi dari keluarga yang mengirim tanda hati ini. Oke, berikutnya ada fitur alarm. Alarmnya ini ya seperti biasa lah ya. Dan untuk nada deringnya kita tidak bisa men-setting ingin nada deringnya seperti apa. Oke, berikutnya untuk get peralatan. Get peralatan ini seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya juga. Jadi harus nonton ya untuk lengkapnya di video sebelumnya. Ketika kita klik get peralatan, jadi aplikasi akan meminta si smartwatch-nya ini untuk mengirim lokasi di mana dia berada, dan juga smartwatch-nya akan berdering dan muncul emoticon seperti ini, I'm here, sehingga ketika kita lupa ataupun ketika di smartwatch-nya ini dicuri, kita bisa tetap menemukan di mana smartwatch-nya ini berada. Tapi ya itu tadi ya, karena GPS-nya adalah LBS, jadi ya tetap kurang akurat, detail-detail banget sih ya. Jadi bisa disimpulkan sendiri bagaimana apakah fitur ini bekerja atau tidaknya. Untuk fitur berikutnya ada foto dari jarak jauh, yang saya harapkan seperti di janji promonya itu adalah merekam suara secara diam-diam, tapi karena perkembangan dari aplikasinya mungkin ya, jadi bisa memfoto secara diam-diam. Nah, untuk di Evercross yang B5 ini bekerja dengan baik, walaupun di sana sering terlihat offline, tapi padahal tetap bisa mengambil foto dari apa yang ada di hadapan si smartwatch-nya ini. Dan untuk di Evercross S4 apakah bisa berlaku hal yang sama, kita coba. Dan ternyata entah itu karena sinyalnya atau apanya saya kurang tahu ya, tapi untuk get foto ini kurang begitu bisa diandalkan karena hasilnya selalu muter-muter seperti ini. Oke, untuk fitur-fitur lainnya sepertinya hanya fitur-fitur biasa ya. Jadi saya coba fitur-fitur yang utama yang ada di aplikasi smartwatch-nya ini. Itu dia tadi review tentang fitur-fitur utama yang bisa kita coba, dan aku coba beberapa. Jadi itu hasilnya ada yang worth it, ada yang enggak ya. Dan bisa disimpulkan tentang smartwatch ini yang intinya kita tidak bisa berharap banyak dengan harga 99.000, walaupun terlihat fiturnya begitu melimpah, tapi ternyata bisa dengan berat hati saya simpulkan bahwa sebagian dari fiturnya ada yang tidak bisa bekerja dengan baik, seperti foto ataupun GPS-nya. Yang lainnya sih masih oke-oke lah ya. Seperti pesan juga memang sudah dijelaskan bahwa ini pesannya micro message, jadi tidak seperti pesan yang ada di smartwatch B5 yang memang dirancang lebih canggih dengan harga 3 kali lipat dari S4-nya ini. Jadi yang penting untuk S4 ini bisa nelpon anak setiap saat dengan radiasi yang kecil juga itu udah lebih dari cukup, karena harganya cuma 99.000 saja. So menurut aku dengan harga yang cuma 99.000 kita sudah dapat fitur seperti ini. Jadi produk ini oke menurut aku ya. Nah, itu tadi reviewnya untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Dava Media ID, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.